ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus jaga batasnya. Sekali lagi, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus jaga batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kesalahan kekurangan dari gembala, dari ibu gembala, hati saya ini terbuka. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalaupun ada kesalahan kami, ya kan. Nah, mungkin karena kami ya baru belajar untuk menggembala ini. Karena dulunya misi, ya, pelayanan misi ini sukanya berantem terus, berperang terus. Nah, tapi untuk gembala dituntut untuk sabar, untuk mengerti orang sedetil-detilnya. Ini yang masih butuh kami belajar, gitu ya. Nah, saya minta maaf atas nama gembala. Jadi kalau ada jemaat yang merasa penggembalaan kami kurang sempurna, ya ini saya masih belajar, jadi saya minta maaf. Nah, tapi kalau tersinggung soal firman, kalau tersinggungnya soal firman, ya saya nggak perlu minta maaf. Karena apa? Itu teguran Tuhan, gitu ya. Tapi kalau kelakuan saya yang kurang sopan di hadapan saudara, nah saya akan tetap belajar untuk ada kerendahan hati untuk minta maaf, gitu ya. Nah, untuk saat ini sama sampaikan, jadi apa yang sudah terjadi ini, waktu kami berapa hari berdoa untuk persiapan Natal, untuk persiapan hari ini, Tuhan sudah nyatakan. Jadi tadi malam pun kami berdoa, Tuhan sampaikan bahwa untuk Natal Tuhan katakan bukan kemeriahan yang aku mau. Itu bukan hal utama, kemeriahan itu bukan hal yang utama. Tetapi kesatuan hati dari jemaat itu yang Tuhan mau. Untuk saling mendoakan, saling mendukung. Nah, terus akhirnya saya dapat ayat-ayat ini, gitu ya. Coba kita baca di Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya. Nah, ini firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Nah, kalaupun ini terjadi tadi, ini untuk pemberesan. Amin. Jadi supaya muncul dan
firman Tuhan tergenapi gitu ya. Nah, dari ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, jadi karena dalam Kristus itu ada nasihat. Jadi kita jangan bosan-bosan memang untuk menerima nasihat itu. Walaupun kita sudah tua, sudah berumur, kita tetap butuh nasihat, gitu ya. Dan ada penghiburan kasih, ya, ada penghiburannya dengan kasih. Ada persekutuan roh. Persekutuan roh ini roh yang menyatu saat kita berdoa menyembah. Kalau tidak ada kesatuan dalam roh, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi saat roh kita menyatu, nah roh ini ibarat seperti api unggun gitu ya. Semakin menyatu, semakin menyalanya lebih besar. Amin. Urapannya lebih besar. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, segala sesuatu berdasarkan belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus dalam pelayanannya ini selalu berdasar belas kasihan. Ya, bukan karena pengen menonjolkan diri. Jadi seperti kami dalam pelayanan ini, kenapa saya bikin video, bikin YouTube, ya kan? Bukan saya pengen menonjolkan diri, bukan. Tetapi supaya lebih banyak orang diberkati, lebih banyak orang mengalami sesuatu. Apa yang kita terima di sini, ternyata di luar sana juga banyak yang membutuhkan. Jadi kalau dilihat di YouTube kita, di channel Simon Nano, gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibuka, yang punya YouTube bisa dibuka channelnya Simon Nano. Di sini ada berbagai pengajaran. Terus kalau yang Selasa ini di Menara Doa. Menara Doa ini kami pakai Zoom dan dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri, itu ada dari Hong Kong, ini ikut. Dan ketika kami berdoa, ketika ada kesepakatan walaupun jaraknya jauh, pelepasan terjadi. Kemarin itu ada orang yang sering sakit dan itu dikuasai roh jahat atau kena santet atau apa gitu ya. Kita doa cuma lewat Zoom itu langsung manifest di situ. Ya, jadi nanti bisa dilihat videonya ya. Ini saya nggak panjangkan. Jadi bukan karena ingin menonjolkan, tetapi supaya lebih banyak orang diberkati, supaya lebih banyak orang diselamatkan, terbuka melalui pengajaran itu. Nah, ayat 2-nya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya, sehati sepikir, punya hati yang sama. Hati yang sama untuk apa? Hati untuk Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan. Terus sepikir untuk melayani. Nah, ini kan perlu pemikiran. Nah, pemikiran ini tujuannya untuk apa? Ya, satukan pikiran kita supaya semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini satu tujuan. Nah, terus ayat 3-nya dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau pujiannya cuma dari manusia, ini akan sia-sia. Ya, seperti misalnya saya bikin video, wah cuma dipuji sama manusia, hebat ya, apa gimana ya. Nah, ini nggak ada artinya, itu sia-sia. Tetapi kalau dari Tuhan, pujian yang dari Tuhan itu yang akan lebih berarti. Amin. Sampai Tuhan katakan, berbahagialah engkau hambaku. Nah, itu yang kita minta seperti itu. Nah, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan apa? Dengan rendah hati. Nah, rendah hati bukan rendah diri. Jangan keliru, kalau rendah hati ini walaupun bisa tidak mau menonjolkan. Ditanya, kamu bisa nyanyi? Bisa. Tapi bukan menonjolkan ya. Tapi kalau rendah diri ini minder. Rendah diri biasanya kebalikan, itu kesombongan yang tersembunyi. Pura-puranya nggak mau.
padahal sebenarnya pengen tampil, ya kan? Itu namanya merendahkan diri di atas gunung. Kelihatannya merendahkan diri, sebenarnya menonjolkan diri. Nah ini contohnya adalah Yesus sendiri ketika melayani. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini membuat dirinya nol gitu. Jadi kalau zaman dulu ada pujian, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Sebenarnya untuk menarik orang datang ke gereja ini bukan dengan khotbah yang bagus, bukan cuma itu, tetapi bagaimana suasana hati kita ketika ketemu dengan orang satu dengan yang lain. Di antara kita dulu lah, apakah kita saling mengasihi? Salahnya pemain bola, persatuan bola voli itu semuanya pemain bola voli, sedangkan di dalam Tuhan itu banyak anggota tetapi satu tubuh. Kalau seperti persatuan sepak bola, kita ini tangan, semua jadi tangan semua. Nah terus jadi apa tubuh ini cuma tangan semua? Ya kan? Jadi tubuh ini terdiri dari kepala, terus dari badan, ada tangan, nah kepala pun ada mata, ada hidung, ada mulut, ya kan? Fungsinya masing-masing berbeda dan saling membutuhkan. Ya. Nah untuk menyatu kita harus merendahkan diri. Jangan mencari kepentingan sendiri. Ya, jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, ini akan bisa menyatukan. Nah, terus satu lagi yang perlu kita ingat. Kita ini sering kayak gini. Tuhan, kalau dari Tuhan kan, Tuhan benci dosa. Tuhan benci dosa. Tetapi Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Kalau sama dosanya Tuhan benci, tapi bukan sama orangnya. Ya ada perbedaan ya. Kalau Tuhan benci dosa, memang sama dosa sekecil apapun Tuhan sangat benci itu. Nah, cuma kalau orang, ya kita dari manusia seringkali gini, bukan membenci dosa, tetapi membenci orang berdosa. Ngerti ya? Kalau dari kita manusianya seringkali membenci orang berdosa, sedangkan dosanya malah dilakukan. Ya, makanya seperti Paulus katakan, aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Justru apa yang aku inginkan tidak aku lakukan. Itu yang dimaksud orang membenci orang berdosa. Misalnya gini, ada orang yang suka bikin status biasanya, aku benci orang bohong, aku benci orang pembohong. Ya benci orangnya, ya kan, benci orang itu. Tetapi sedangkan kebohongannya dilakukan sendiri, ya kan. Misalnya coba ada suami istri yang suami atau istrinya pemarah itu, aku benci kemarahanmu. Benci ke orangnya masalahnya, tetapi dia sendiri jadi pemarah. Nah ini jadi berbeda atau berlawanan dengan dari Tuhan. Kalau Tuhan ini kan Tuhan membenci dosanya, kelakuannya, tetapi mengasihi orangnya. Amin. Jadi yang dibenci ini kelakuannya saja, jangan orangnya. Nah, yang dibenci dosanya, ya. Nah, jadi jangan sampai seperti orang ini tadi, membenci orang berdosa, membenci orangnya, tapi justru dosanya kita lakukan sendiri. Nah, ini perbuatan daging kita seperti ini. Ini yang perlu kita rubah. Amin.
supaya kita bisa menyatu, ada kerendahan hati, menganggap yang lain lebih utama. Jadi ini ya. Nah ini supaya kita menyatu, kenapa kita harus bersatu? Nah, kalau di pepatah bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bersatu kita teguh. Kalau bersatu ini kita kuat. Berbeda-beda tetapi saling membutuhkan, itu akan jadi kuat. Itu ya. Seperti bahan bangunan ini, coba kita lihat. Membikin tembok ini, merasa batu yang paling berharga ini, yang paling berharga saya batu karena diletakkan di bawah, pondasi ini paling penting. Nah, pondasi tanpa ada yang di atas, jadinya apa ya, cuma pondasi yang dikubur, nggak ada apa-apanya. Mungkin besi akan ngomong seperti ini, saya yang paling berharga, saya ditaruh di atas ini, ya kan? Nah, besi tanpa tembok, yang lain tanpa pondasi, nggak akan jadi apa-apa. Semuanya saling membutuhkan. Amin. Jadi semuanya saling membutuhkan. Jadi seperti membuat bangunan juga ada pasir, ada kapur, ada semen, ada besi, ada batu bata dan sebagainya. Ini baru menjadi bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang kuat. Nah, kita juga harus memaklumi kalau ada dari jemaat kita yang istilahnya paling lemah, lemah imannya, lemah rohnya, lemah dalam segala hal, ada banyak kekurangan. Kita harus memaklumi, harus bisa mengerti. Ya, jangan nyanyinya dia mengerti, dia peduli, sedangkan kita nggak mau peduli. Kita nggak mau ngerti orang lain, dijelaskan, aku nggak butuh penjelasan. Nah, kayak gitu. Seperti di sinetron ya kan. Nah, orang seperti ini susah untuk hidup bersama, gitu ya. Nah ini, jadi kita perlu belajar apa yang disampaikan Tuhan saat ini. Ya. Nah, jadi yang pertama, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tidak mencari pujian yang sia-sia. Jadi nanti untuk seperti pelayanan pun, ini kan kita semua masing-masing butuh itu. Seperti WL ini kadang-kadang ada lagu yang lupa, dia butuh singer untuk mendampingi. Kalau WL-nya sendiri seperti tadi, misalnya lupa, itu langsung hancur semua itu, iya kan? Hilang. Harus ada kerendahan hati, belajar mengosongkan diri, gitu ya. Jangan sampai kita benci orang berdosa, dosanya kita lakukan, gitu. Nah, tapi kita belajar benar-benar mengosongkan diri. Nah, Tuhan Yesus contoh yang baik untuk pelayanan. Ya, pelayanan ini bukan mencari popularitas, dia bukan mencari popularitas supaya dikenal, tidak. Tetapi yang terutama adalah karakter dulu yang dibentuk. Ya, karakternya. Contohnya apa? Dia mulai pelayanan umur berapa tahun? Ada yang tahu? Tuhan Yesus umur berapa tahun ketika sudah melayani? 30. Umur sebelumnya kemana saja? Ya kan? Ini masih dalam proses pembentukan. Dalam proses pembentukan. Dibentuk di mana? Di rumah tukang kayu. Siapa rumah tukang kayu? Bapaknya Yusuf. Ya kan? Seperti Daud, pembentukannya di mana? Di penggembalaan. Yang tidak dianggap penggembalaan ini kalau di sana dianggap pekerjaan yang rendah. Gitu ya. Nah, terus Tuhan Yesus ketika sudah dewasa, dia dibaptis. Nah, dibaptis ini artinya, padahal dia kan nggak berdosa. Baptisan itu lambang apa sih? Ya kan? Itu kan lambang penyucian, pengudusan dari dosa. Dia kan nggak berdosa, tetapi dia lakukan itu. Nah, ketika dilakukan, baru ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan langit terbuka dan ada suara. Gimana suaranya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kenapa dia harus baptis dulu? Ini supaya menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh. Artinya bukan apa yang dia bisa lakukan yang penting. Ya, kalau membuat mukjizat jagonya, ya kan?
Dia menyatakan kebenaran, dia jagonya. Tetapi karakter itu yang terutama. Amin. Dibentuk dari pertama, karakternya. Kata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Ya, jadi kita bersatu, sehati, sepakat dalam nama Tuhan. Nah, kalau kita sudah sepakat, ini baru dikatakan 2 orang, 2-3 orang. Nah, ini sepakat dalam namaku, aku ada. Artinya doa kita akan dikabulkan. Nah, ini ada satu lagu yang menyatakan lagu ini. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang sungguh berharap padanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Amin. Nah ini coba, kalau lupa ayatnya nyanyikan ini aja. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya. Ya. Oke. Jadi dengan sehati sepikir sepakat meminta, itu apa yang diminta akan dikabulkan oleh Bapakku. Nah kalau 2 orang ini gambarannya sebenarnya dari keluarga dulu, suami istri dulu sepakat dalam nama Tuhan, apapun yang diminta Tuhan berikan. Amin. Nah kalau kita untuk perkara-perkara yang lebih besar, sehati sepakat, apapun yang kita minta Tuhan pasti berikan, gitu ya. Oke, sekarang yang kita minta bukan hal-hal yang muluk-muluk, tapi supaya kita sehati, sepikir, satu tujuan di dalam Tuhan. Ada persekutuan kasih, ada persekutuan di dalam roh, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, semuanya berdasarkan belas kasihan Tuhan. Ya, maka akan ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, saya minta di sini nanti kita akan saling mengampuni, saling mengasihi, belajar untuk saling memahami. Ya, jadi kita mencontoh Tuhan Yesus sendiri. Ya, oke, kita